Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ditinggal Mendadak, karya Pendeta Dr. Andan Ismail dari seri buku Selamat Ribut Rukun terbitan BPK Gunung Mulia. Ayah atau ibu dan juga suami atau istri kita tidak akan hidup selama-lamanya. Cepat atau lambat, pada suatu hari nanti kita akan ditinggalkan. Mungkin kita akan melihat tanda-tandanya sehingga kita dapat menyiapkan diri untuk ditinggal. Tetapi mungkin juga kita akan ditinggal secara mendadak. Kalau itu yang terjadi, keadaannya akan menjadi jauh lebih sulit. Bayangkan bagaimana perasaan-perasaan seorang anak yang secara mendadak ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, padahal ia masih membutuhkan asuhannya. Ia mendadak menjadi yatim atau piatu. Bayangkan bagaimana perasaan-perasaan seorang istri yang suaminya tiba-tiba meninggal. Ia sangat bingung. Pelbagai pikiran bersimpang siur di hadapannya. Apa yang harus diperbuatnya? Bagaimana dengan urusan ini? Bagaimana dengan urusan itu? Segala persoalan tiba-tiba bertumpuk. Beban pikirannya terasa begitu berat. Itu sebabnya sungguh menolong untuk sedikit demi sedikit mempersiapkan orang-orang yang akan kita tinggalkan. Bukankah itu yang diperbuat oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun terhadap murid-muridnya? Berkali-kali ia memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya yang akan terjadi. Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan murid-muridnya secara mendadak, tanpa persiapan. Bahkan pada suatu kesempatan ia berkata, "Aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu." Istilah yang digunakan Alkitab Yunani adalah orpanos, yang memang berarti yatim piatu, tetapi dapat juga berarti tidak berteman, seorang diri atau terlantar. Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan murid-muridnya secara mendadak sehingga terlantar. Ketika orang tua saya meninggal, saya tidak ditinggal mendadak. Ibu saya menderita kanker rahim dan sakit jantung selama beberapa tahun. Ayah saya mengidap radang paru-paru yang tidak pernah sembuh mulai saya kelas 3 sekolah dasar sampai saya sudah jadi pendeta. Tetapi saya betul-betul merasa ditinggal mendadak ketika pendeta Clement Suleman meninggal dunia. Peristiwanya terjadi ketika saya sedang mengunci koper di Wisma Sending Gereja Heuvelmond di Outskirts di Belanda. Beberapa menit lagi Dr. Arike Kupier akan mengantar saya ke Bandara Udara Schiphol untuk perjalanan pulang ke Jakarta. Tiba-tiba telepon berdering. Saya pikir pastilah ini pemberitahuan tentang keberangkatan ke Bandar Udara. Ternyata berita telepon itu bagaikan halilintar di siang bolong. Pak Clement kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal. Saya terdiam seperti patung dan berdiri terbengong-bengong. Selama duduk sekian belas jam di pesawat terbang, pikiran saya bersimpang siur ke sana kemari. Earphone musik tidak saya gubris. Film yang dipertunjukkan tidak saya toleh. Sajian makanan yang enak terasa hambat. Tidur tak bisa, terjaga pun gelisah. Begitu banyak pikiran tentang Pak Soleman bermuncullah di benak saya.
Selama 25 tahun ia mengkader saya untuk meneruskan pekerjaannya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sekarang justru pada saat ia akan melihat buah hasil kaderisasinya, ia mendadak meninggal dunia. Terbayang lagi masa Wiraksya di mana saya tinggal bersama keluarga Pendeta Soleman selama 2 tahun. Jarang sekali ia berbicara, tetapi begitu banyak cara yang digunakannya untuk mengkader saya. Ia mengajak saya mengunjungi gubuk seorang nenek di Kampung Lodan, menyiapkan konsultasi nasional PAK di Wisma Okoimene Sukabumi, menggendong seorang kakek ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menghadiri kelompok studi dosen Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, menggotong karung beras untuk warga diakoni di Kampung Angus, menemani tamu-tamu PGI dari luar negeri, mengisi jam-jam pelajaran di STT, dan banyak lainnya. Saya pun teringat bagaimana Pak Soleman memarahi saya setiap kali saya absen dari pertemuan okomenis yang sebetulnya perlu saya hadiri. Kemudian terbayang lagi bagaimana Pak Soleman berkali-kali mengusahakan jalan agar saya bersekolah lagi. Terngiang suaranya ketika ia berkata dengan serius, "An, berapa tahun lagi visa Pak Bokle habis? Lama-lama Ik juga pensiun. Ye mesti sekolah lagi. Ye ganti Bokle, J ganti Ike. Setengah jam lagi pesawat akan mendarat di Jakarta." Saya menarik nafas panjang. Saya melihat-lihat catatan di agenda di kolom Friday 26 Agustus tertulis arrive JKT 15.50 KL 839. Di kolom Saturday 27 Agustus tertulis 09.00 Soleman STT. Memang sejak bulan lalu saya sudah membuat janji dengan Pak Soleman untuk bertemu pada hari Sabtu 27 Agustus 1988 pukul 9 pagi di STT. Ada banyak hal yang perlu kami bicarakan: orientasi kurikulum, isi silabus, pembagian tugas mengajar, dan sebagainya. Lagi pula ada banyak yang ingin saya tanyakan, sebab sudah 5 tahun kami tidak bertemu. Dan yang terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala kaderisasinya. Tetapi sekarang ia sudah tiada. Di Bandara Udara Soekarno-Hatta ternyata Dr. Sularso Supater sudah menunggu. Ia tersenyum sayu sambil memegangi tangan saya. Ia berkata dengan suara berat, "Saya mewakili almarhum Clement Soleman. Beliau sebenarnya yang ingin menjemput." Keesokan harinya dalam kebaktian duka di aula STT, saya duduk termenung memandangi potret Pak Soleman yang terletak di atas peti jenazahnya. Tiba-tiba pikiran saya tersentak. Bukankah ini adalah tempat, hari, tanggal, dan bahkan jam yang tepat sama dengan janji yang tidak dibuat antara Pak Soleman dengan saya untuk bertemu sejak bulan lalu? Namun yang saya temui sekarang hanya potretnya. Saya merasa betul-betul ditinggalkan. Saya ditinggalkan secara mendadak. Saya merasa ditinggal menjadi yatim piatu. Tetapi sebetulnya perasaan saya itu tidak 100% benar. Memang Pak Soleman pergi secara mendadak. Namun selama 25 tahun ia telah menyiapkan saya
Lagi pula ia telah menyiapkan ratusan orang untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang telah dikerjakannya selama masa hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk menyiapkan diri kapanpun, dimanapun, untuk menyelesaikan hidup kami di dalam dunia ini. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku